Malam pembebasan telah diberitahukan lebih dahulu kepada nenek moyang kami, supaya mereka benar-benar insaf akan sumpah yang mereka percayai dan menjadi berbesar hati. Maka inilah yang menjadi harapan umatmu, yakni keselamatan orang benar dan kebinasaan para musuh. Sebab dengan satu tindakan yang sama, Engkau telah menghukum para lawan dan serentak memuliakan kami setelah kami Kau panggil kepadamu. Diam-diam anak-anak suci dari orang yang baik mempersembahkan kurban, dan dengan segah hati mereka membebankan kepada dirinya kewajiban ilahi ini. Orang-orang suci akan sama-sama ambil bagian, baik dalam hal yang baik maupun dalam bahaya. Dan dalam pada itu, mereka sudah mulai mendengungkan lagu-lagu pujian para leluhur. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah menjadi bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar, sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan, suku bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Sungguh mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong dan perisai kita. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepada-Mu. Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah menjadi milik
Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan dan bukti dari segala yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman, Abraham taat ketika dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Ia berangkat tanpa mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang beralas kokoh, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Karena iman pula, Abraham dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia yakin bahwa Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya dari satu orang yang malahan telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberi kamu kerajaannya. Jualah segala milikmu dan berilah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusak ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Demikianlah Injil Tuhan. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, kata Yesus dalam Injil. Saudara sekalian yang saya hormati, kekasih-kasih dalam Kristus, jangan takut. Betapa gampangnya kata-kata ini keluar dari mulut kita, dan betapa seringnya kata-kata ini kita dengar. Pertanyaan kita, apa takut itu salah? Khawatir dan cemas itu salah? Ada orang yang mengatakan begitu. Orang beriman tidak boleh takut, tidak boleh khawatir,
Khawatir berarti kurang beriman, kurang berdoa, kurang berserah. Benarkah? Tidak benar. Coba sebutkan tokoh besar dalam kitab suci yang tidak pernah merasa takut dan khawatir. Abraham pernah merasa takut. Yakub, Elia, Yeremia, semua pernah. Bahkan Yesus sendiri pun ketika mengalami belisah maut di Taman Zaitun, dikatakan Matius, Yesus merasa sedih dan gentar. Gentar artinya takut. Sebenarnya rasa takut dan khawatir adalah karunia Tuhan. Saya justru ingin mengatakan, berbahagialah kita kalau masih bisa punya rasa takut dan khawatir. Pertama, adanya rasa takut dan khawatir itu tanda bahwa kita masih punya rasa peduli, rasa sayang, kasih, cinta. Kita merasa khawatir tentang anak perempuan kita, karena sudah lewat tengah malam ia belum pulang-pulang juga. Salahkah ini? Tidak. Ini justru tanda bahwa kita mencintai anak perempuan itu. Kita khawatir akan akan masa depan bangsa dan negara kita, karena kita melihat bahwa kesatuan dan persatuan nasional kita semakin rapuh, solidaritas sosial kita semakin tipis. Salahkah ini? Tidak. Ini justru merupakan tanda bahwa kita masih punya kesadaran nasional yang tinggi. Jadi, takut, khawatir dalam arti tertentu itu baik. Kedua, rasa takut dan khawatir itu adalah sesuatu yang manusiawi. Oscar Arnulfo Romero, Uskup San Salvador, yang 30 tahun lalu ditembak mati ketika sedang merayakan Ekaristi di sebuah rumah sakit oleh orang yang tidak senang dengan kata-kata sapaan gembala dalam khotbahnya, surat gembalanya, pesan radionya yang dengan bahasa yang halus mengeritik orang-orang yang kuat, yang menindas dan memeras kaum miskin demi kepentingan mereka sendiri. Sebelum mati mengatakan nyawanya terancam oleh surat-surat kaleng dan telepon gelap. Orang-orang dari pemerintah yang bersimpati kepadanya menawarkan pasukan pengawal, tapi dengan halus ia menolak. Seorang gembala yang baik tidak mencari perlindungan bagi dirinya sendiri, melainkan bagi domba-dombanya, katanya. Tapi itu tidak berarti ia tidak merasa takut, seperti katanya sendiri. Jadi berbahagialah kita kalau masih bisa merasa takut. Itu tandanya bahwa kita masih manusia. Ketiga, rasa takut dan khawatir itu dikaruniakan Tuhan sebagai rem dalam hidup kita. Hidup kita akan celaka kalau rem itu blong. Kita tidak takut lagi berbuat salah. Mencontoh yang buruk, tidak takut. Menyeleweng, tidak takut. Korupsi, tidak takut. Tuhan menanamkan rasa takut, rasa menyesal, rasa tertekan, supaya kalaupun kita melakukan kesalahan, kita berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Rasa takut dan khawatir itu membuka pintu pertobatan dan pengampunan. Saudara sekalian, kalau begitu pertanyaan kita adalah, kalau rasa takut dan khawatir itu pada dirinya baik, mengapa Tuhan Yesus mengatakan supaya kita jangan takut? Yang mau dikatakan Yesus di sini ada dua hal. Pertama, khawatir itu baik, tapi yang pada tempatnya, yang proporsional. Khawatir mengenai hal-hal yang harus kita khawatirkan, tetapi jangan khawatir ketika kita sebenarnya tidak perlu khawatir. Yesus dalam Injil membicarakan tentang apa yang pada umumnya membuat orang merasa takut, yaitu harta dan kekayaan. Orang merasa takut bila tidak memilikinya, tetapi yang aneh, orang justru akan menjadi tambah takut lagi karena memilikinya. Yesus menyentuh persoalan manusia terdalam, yaitu betapa milik kita itu benar-benar dapat memiliki kita. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada, katanya dalam Injil. Keinginan untuk mempertahankan apa yang telah kita miliki
dan keinginan yang tak terbendung untuk terus menambah apa yang kita miliki adalah salah satu sumber ketakutan. Saudara sekalian, Yesus mengecam kekhawatiran tentang hal yang relatif lebih kecil sehingga mengabaikan yang lebih besar dan lebih penting. Begitu khawatir, peduli untuk menjadi kaya, lalu tidak peduli bagaimana caranya memperoleh kekayaan itu, atau tidak peduli lagi bagaimana kekayaan itu dimanfaatkan. Begitu khawatir, peduli akan kedudukan atau jabatan, lalu tidak peduli lagi kalaupun untuk itu ia harus mengkompromikan prinsip, mematikan hati nurani, menginjak-injak kebenaran dan keadilan. Begitu khawatir, peduli bagaimana mempertahankan kekasih yang amat dicintainya, tetapi tidak peduli kalau untuk itu ia harus mengkhianati imannya dan bertukar agama. Saudara sekalian, ini yang tidak dikehendaki Tuhan. Kebutuhan hidup hendaknya tidak menjadi lebih penting daripada hidup itu sendiri. Yang kedua, yang Yesus ingin katakan adalah khawatir itu boleh dan wajar, tetapi jangan kekhawatiran itu begitu besarnya dan begitu sentralnya sehingga hidup kita lalu hanya dikuasai oleh kekhawatiran. Orang lalu menderita stres, tekanan darah tinggi, sakit jantung, sakit mah, lever, dan sebagainya. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan barangkali tidak akan memberikan semua yang kita inginkan, tetapi Ia tahu dan Ia akan memberikan semua yang kita butuhkan. Saudara sekalian, di sini memang benar ada hubungan antara ketakutan dan kekhawatiran dengan iman kita. Orang yang hidupnya hanya dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran adalah orang yang hidupnya tidak dikuasai oleh Tuhan. Bagi orang itu, kekhawatirannya menjadi lebih besar dari kuasa Tuhan. Ia hanya berpegang pada kekhawatirannya, tidak lagi berpegang kepada Tuhan. Semua ini pantas dilakukan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi kita yang mengenal Allah tahu kata-kata Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang pertama harus menjadi yang pertama. Allah tidak boleh diperlakukan hanya sebagai ban serep yang kalau diperlukan baru kita ingat dan kita pakai. Allah jangan kita jadikan salah satu. Ia mau menjadi yang nomor satu, bahkan yang satu-satunya dalam hidup kita. Pertanyaan kita barangkali adalah, apakah ada jaminan? Ini adalah soal iman. Iman itu artinya bukan hanya percaya, iman itu artinya mempercayakan diri. Ketika kita bersedia mempercayakan diri sepenuhnya kepada Allah, kuasa Allah bisa bekerja sepenuhnya di dalam hidup kita. Sering kita tidak merasakan kuasa Allah itu, oleh karena kita juga tidak memberi kesempatan yang sepenuhnya kepada Allah untuk menyatakan kuasanya. Kata Yesus, jangan takut hai kamu kawanan kecil. Kita memang kecil, namun kita punya Allah yang besar, bahkan maha besar. Takut boleh, tetapi jangan dikuasai oleh ketakutan. Biarkan Tuhan yang menguasai hidup kita. Amin. Mari kita perbarui iman kita akan misteri Tritunggal Maha Kudus dengan mengucapkan pengakuan kita. Kita menyanyi, Ku percaya Allah Bapa. Ku percaya Allah Bapa, Raja alam semesta. Ku percaya Yesus Kristus, Sabda turun di dunia dalam wujud manusia, dari dosa dan duka kita
Marilah berdoa kepada Allah yang menyayangi dan selalu setia kepada kita. Marilah berdoa dengan hati yang penuh kepercayaan. Marilah menyampaikan doa-doa kita kepadanya. Hendaklah umat menjawab, Tuhan dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi gereja, Bapa, semoga gereja membawa terang iman kepada orang-orang yang hatinya masih gelap dan acuh tak acuh, harapan kepada mereka yang putus asa, dan kasih kepada mereka yang saling benci dan berselisih. Marilah berdoa. Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi para pemimpin dan semua saja yang bertanggung jawab untuk menghidupkan harapan kami akan dunia yang lebih baik. Ya Bapa, semoga para pemimpin dan mereka yang bertanggung jawab atas kehidupan masyarakat dituntun oleh Roh Kudus dan melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Marilah berdoa. Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi mereka yang patah semangat oleh pencobaan, ketidakpastian, dan ketakutan yang dialami. Ya Bapa, semoga mereka tetap percaya dan berharap pada Allah yang membuat segala sesuatu berakhir dengan baik. Marilah berdoa. Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi kita semua, ya Bapa, semoga kami semua semakin yakin bahwa janji-janji-Mu menuntut keterlibatan kami demi keadilan dan kasih, sehingga pelayanan kami semakin tekun dalam kehidupan sehari-hari. Marilah berdoa. Bersama penyelenggara misa pagi ini, Wilayah Rohani Santo Fidelis dari Sigmaringen, kita berdoa semoga umat akan saling meneguhkan iman, harap, dan kasihnya kepada satu sama lain, agar umat ini menunjukkan bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Bersama keluarga Toa Terawung, kita bersyukur atas hari ulang tahun pernikahan yang ke-45 tahun hari ini, tanggal 7 Agustus 2022. Semoga Tuhan berada di tengah-tengah mereka untuk memperteguh cinta kasih yang sudah mereka ucapkan 45 tahun yang lalu, dan semoga keluarganya semakin berbahagia melihat anak cucunya. Kami bersama keluarga Pangoli Mangdiana, kita berdoa untuk anak terkasih Virginie Maria Vianney Pangolimang yang berhari ulang tahun tanggal 4 Agustus 2022. Semoga Tuhan memberkati dia dan cita-citanya. Kita bersyukur atas hari ulang tahun dari Bapak Jackie Tumewu tanggal 4 Agustus 2022. Semoga Tuhan memberkati dia juga dan cita-citanya untuk membahagiakan keluarga, masyarakat, dan umat. Kita berdoa untuk keselamatan jiwa dari Papa Opa terkasih almarhum Yanirius Rumayan Tumewu yang meninggal tanggal 12 November 2021. Semoga Tuhan menerima dia dalam kebahagiaan abadi di surga bersama para kudus dan meneguhkan iman, harap, dan kasih keluarga yang mengasihinya yang masih berjuang di dunia ini. Kita berdoa juga bagi almarhum Bapak Henry Samuel Mandagi. Semoga Tuhan memberi istirahat kekal kepada beliau, kepada almarhum dalam kebahagiaan abadi di rumahnya bersama para kudus di surga, dan menguatkan iman, harap, dan kasih keluarganya yang mencintainya, yang mengasihi berziarah di dunia ini. Bersama keluarga Waro Montolalu, kita bersyukur atas ketambahan usia dari Ibu Yesilia Montolalu dan anak Chelsea Waro. Semoga Tuhan memberkati mereka berdua, cita-cita dan karya mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Tuhan Allah kami menyadari bahwa Engkau mengasihi kami
dan selalu menjaga kami. Kami percaya kepadamu Allah kami, yang selalu memelihara kami dalam nama Putramu, Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mada Bakti 236, kami hunjukkan padamu. Mada Bakti 235 di Pulau Samadi. saudara-saudari, agar dengan membawa ke altar sukacita dan jeripaya setiap hari kita menyiapkan diri untuk mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Allah Bapa kami, Engkau telah membangkitkan dalam hati kami kerinduan akan tanah air surgawi.
Kuduskanlah roti dan anggur yang menjadi tanda kerinduan kami, dan satukanlah dengan kurban Kristus yang suci, agar dengan penuh iman kami menantikan kedatangannya. Demi Kristus itu juga Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, pencipta dunia dan sumber segala kehidupan. Engkau tak pernah meninggalkan karya kebijaksanaanmu, bahkan sampai sekarang pun Engkau tetap bekerja dengan bijaksana di tengah kami. Dengan tangan kuat dan lengan terentang, Engkau telah menuntun umatmu Israel melintasi padang gurun. Kini dengan kekuatan Roh Kudus, Engkau pun selalu mendampingi gerejamu yang sedang mengembara di dunia dan menuntunnya lewat lorong-lorong fana menuju sukacita abadi di dalam kerajaan-Mu, dalam Kristus Tuhan kami. Maka kami pun bersama para malaikat dan orang kudus dengan menyanyikan madah kemuliaan-Mu dengan tiada henti-hentinya berseru. Mada Bakti 253. Kuduslah Engkau dan pantas dimuliakan Allah penyayang manusia, sebab Engkau selalu mendampingi kami dalam perjalanan hidup. Sungguh terberkatilah putra-Mu yang hadir di tengah-tengah kami, ketika kami dihimpun oleh kasih-Nya. Seperti dahulu bagi para murid-Nya, demikian pula kini bagi kami, Dia menjelaskan isi kitab suci dan memecah-mecahkan roti. Maka kami mohon kepadamu Bapa yang penuh belas kasih, sudilah mengutus Roh Kudus-Mu supaya Dia menguduskan persembahan roti dan anggur ini, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, pada perjamuan malam terakhir, Dia mengambil roti dan memberkati, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Dengan cara yang sama sesudah perjamuan, sambil mengambil piala, Dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami.
Kudus sambil mengenangkan Kristus Putramu penyelamat kami yang telah Engkau antar melalui penderitaan dan kematian pada salib menuju kemuliaan kebangkitan, dan Engkau beri tempat di sisi kanan-Mu, kami pun mewartakan karya cinta kasih-Nya sampai Dia datang. Dan kami mempersembahkan kepadamu roti kehidupan dan piala berkat. Pandanglah dengan murah hati persembahan gereja-Mu. Di dalamnya kami menghadirkan kurban Paskah Kristus yang telah diserahkan kepada kami. Kami mohon semoga dengan kekuatan roh cinta kasih-Mu, kini dan selamanya kami terhitung sebagai anggota Putra-Mu. Karena kami telah mengambil bagian dalam tubuh dan darah-Nya. Maka Tuhan, setelah kami ikut serta dalam perjamuan-Mu, teguhkanlah kami dalam kesatuan, agar bersama dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Benediktus Estefanus, bersama semua uskup, imam, diakon, dan segenap umat-Mu yang sedang berziarah melalui jalan-Mu, dalam iman dan harapan, kami sanggup menyebarkan sukacita dan iman kami di dunia. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah beristirahat dalam damai Kristus, dan akan semua orang yang telah meninggal. Hanya Engkaulah yang mengenal iman mereka. Perkenankanlah mereka menikmati cahaya wajah-Mu, dan pada waktu kebangkitan, anugerahilah mereka kepenuhan hidup. Sesudah ziarah di dunia ini berakhir, perkenankanlah kami juga mencapai kediaman abadi, tempat kami akan selalu hidup bersama Engkau, dan bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan para martir, dan dalam kesatuan dengan semua orang kudus, kami akan memuji dan mengagungkan Dikau melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Bersama Yesus Tuhan kita, mari kita mempercayakan diri kepada Bapa kita di surga, dan kita mengharapkan segala sesuatu yang baik daripadanya. Karena itu mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan dari semua ketakutan untuk mempercayakan diri kepadamu. Pun kalau kami tidak merasa yakin kemana Engkau membimbing kami, panggillah kami keluar dari kepastian-kepastian kami, dan bimbinglah kami ke tanah yang Engkau janjikan melalui Tuhan Yesus dan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Kristuslah pengantara damai sejahtera kita di hadapan Bapa, maka marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu.
Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersamamu. Mada Bakti 274. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah hamba-hamba itu yang didapati Tuhan berjaga-jaga ketika Ia datang. Ia akan memberi mereka tempat di meja perjamuannya dan melayani mereka. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Mada Bakti 288 Laksana Rusa. Merindu
Nada Bakti 285. Tuhan Yesus. Dari
Marilah berdoa. Allah penolong dan perisai hidup kami, Engkau telah menguatkan iman kami dengan sabda ilahi dan menyegarkan hidup kami dengan sakramen Ekaristi. Semoga kami selalu berkanjang dalam doa seperti orang yang menanti-nantikan tuannya agar kapanpun Kristus datang lagi, kami siap menyongsongnya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita duduk untuk mendengarkan beberapa warta gereja. Yang pertama disampaikan banyak terima kasih kepada pastor paroki yang telah memimpin perayaan Ekaristi hari Minggu Biasa ke-19, para petugas liturgi, PPA dan Kostor, penyelenggara liturgi Misa Pagi, Wilayah Rohani Santo Fidelis dari Singmaringen, kemudian dekorasi KTM Sel Bunda Teresa, kebersihan KBK Unit Santo Fransiskus dari Asisi, organis, tim konsos, petugas parkir LC, petugas tata laksana, serta kepada kita semua yang hadir dan ambil bagian dalam perayaan hari ini. Pengumuman penyelenggara liturgi pekan depan, Minggu 14 Agustus 2022, Misa Pagi Wilayah Rohani Santa Elizabeth, Misa Sore Wilayah Rohani Santa Maria Ratu Rosario, dekorasi Sekami Bunda Teresa dari Kalkuta, kebersihan Wilayah Rohani Santo Valentinus. Pengumuman selanjutnya, Pastor Paroki akan melakukan kunjungan keluarga kepada umat. Dan minggu ini giliran Wilayah Rohani Santo Paskalis Bailon, Stasi Kima Atas pada hari Rabu 10 Agustus 2022 pukul 16.00 WITA atau 4 sore. Mohon pengurus Wilayah Rohani dapat menjemput dan mengantar pastor ke rumah-rumah umat yang akan dikunjungi. Hendak menikah Kamis 18 Agustus 2022. Kalau ada boleh berdiri. Pasangan calon nikah Kevin Bosco Wantalangi, putra dari almarhum Max Wantalangi, dan Meike Reflen Ellen Kaligis, Wilayah Rohani Santo Thomas Becket, dengan Regina Paramita Winda, putri dari Paulus Antonius Winda, dan Litwina Nuranita Wowor, Stasi Santo Antonius Pal 4, Paroki Raja Damai, Manado. Rencana peneguhan nikah akan dilaksanakan di Gereja Katolik Yesus Gembala yang Baik Denpasar, Bali. Dibaca untuk pertama kali. Barang siapa yang mengetahui adanya halangan kedua pasangan ini, segera menghubungi pastor paroki. Selanjutnya diundang kepada para pria untuk mengikuti Kem Pria Sejati Katolik Priskat kelima yang pengumuman sudah tertera dalam warta paroki. Disampaikan terima kasih kepada ketua atau pengurus wilayah rohani yang sudah ambil dan salurkan kupon kepada umatnya. Selanjutnya panitia pentabisan dan peresmian Gereja Santo Carolus Baromeus Kima Atas akan mengumpulkan kupon bersama dengan potongan kupon dan juga uang pada tanggal 10 sampai 21 Agustus 2022. Sekali lagi mohon bantuan dan kerjasama dari ketua atau pengurus wilayah rohani untuk maksud tersebut. Misa dari organisasi KTM Sel Bunda Teresa pada keluarga Agustinus Dani dan Wiwi pada hari Senin 15 Agustus 2022 pukul 18.00 WITA. Diundang juga kepada pasutri yang tergabung dalam komunitas ME yang ada di Paroki Bunda Teresa, Umat Wilayah Rohani Santo Valentinus, dan KBK Unit 2. Disampaikan kepada ketua-ketua wilayah rohani untuk dapat memasukkan statistik wilayah rohaninya.
Dan pengumuman dari Panitia Pesta Pelindung Paroki menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi membantu panitia mencari dana lewat pembelian nasi jaha, dan panitia juga melakukan pencarian dana dengan menu daging bak dan lain-lain dengan harga 100.000 per bulu. Kemudian akan dibuka lagi pemesanan pada sampai dengan hari Jumat 12 Agustus 2022. Kepada umat yang sudah memesan akan dibagikan pada hari Sabtu 13 Agustus di kantin Panitia Pesta Pelindung Paroki. Untuk pengumuman keuangan dan lain-lain dapat dibaca di dalam Warta Paroki, juga untuk penyumbang atau donatur dari Gotaus Keuskupan Manado. Jika ada pengumuman tambahan dari pastor paroki, kami mempersilakan. Terima kasih dan selamat hari Minggu. Terima kasih atas pengumuman ini. Saya mau menggarisbawahi beberapa hal, yaitu pentabisan gereja di Kima Atas akan dilangsungkan pada minggu pertama bulan September ini, berarti nyendak sampai 30 hari lagi. Dan mereka akan mencabut lot dari kupon-kupon berhadiah yang sudah beredar. Mari kita mendukung usaha mereka untuk mengumpulkan dana untuk pentahbisan gereja mereka dengan membeli kupon-kupon yang beredar itu. Satu hadiah pertama kalau tidak salah televisi akan dikumpulkan dan dicabut lot minggu yang akan datang rencananya, dan dengan membeli kupon itu kita sudah menunjukkan bahwa kita mau mendukung mereka di dalam usaha mereka untuk mengumpulkan dana untuk pembangunan gereja, penyelesaian gereja ini sebelum diresmikan. Saya mau menggarisbawahi juga pengumpulan dana dari amplop-amplop dari Panti Asuhan Melania. Masih ada sebagian kecil yang belum masuk dari umat kita. Mohon agar ini diperhatikan. Marilah kita menutup perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan untuk hidup dan karya kita seterusnya. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian, diberkati, dihibur, diteguhkan, dan diutus oleh Allah yang Maha Pengasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah mengundurkan diri sambil membawa damai Tuhan. Bukti 477, Tuhan sumber gembiraku.